Dan yang saya aneh, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ngurusin moda transportasi. Bingung saya. Masyarakat sebagai penerima jasa layanan pendidikan. Nah, Pak Menteri, Bapak kan mengatakan banyak kajian, banyak masukan-masukan masyarakat. Itu masyarakat Jawa Barat, Pak, orang tua siswa, sangat mendukung kebijakan gubernur kami. Bapak dengerin nggak itu? Ini teori mana yang Bapak gunakan? Coba Pak, secara statistik, yang namanya korelasi plus, minus, atau nol ini, gak jelas secara penghitungannya, korelasinya gak jelas ini. Kan harusnya melalui kajian yang tepat dong. Apalagi Bapak sebagai profesor, ini gak nyambung, sama sekali gak nyambung. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gak usah repot-repot urusan study tour. Buat apa itu Kementerian Pendidikan ada puluhan tahun sampai hari ini belum bisa mengeluarkan yang namanya rating ataupun level kecerdasan. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah tercapainya seperti apa? Simak videonya hingga selesai agar tidak menjadi salah paham ataupun menjadi gagal paham. Seringkali beberapa pihak menganggap bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, adalah merupakan keputusan yang kontroversial, melawan arah, tidak lumrah. Akan tetapi meskipun beberapa pihak menilai seperti itu, tetap bahwa masyarakat Jawa Barat sangat mendukung setiap keputusan-keputusan dari Gubernur Jawa Barat yang berdampak terasa nyata oleh masyarakat Jawa Barat. Jadi orang lain mau bicara kontroversial pun, rakyat Jawa Barat tetap mendukung gubernurnya, Kang Deddy Mulyadi. Saya cukup kaget juga. Saya kira polemik perdebatan mengenai study tour sudah selesai dari beberapa saat yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu. Tapi saya melihat pemberitaan di media sosial, kok ramai lagi, ada apa? Saya tidak perlu mengambil contoh yang jauh. Ada di tim kami yang memiliki anak yang masih bersekolah di sekolah menengah atas. Dan pernah bercerita kepada saya, sangat bersyukur, senang dengan keputusan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat dengan larangan studi tour. Mengapa demikian? Karena tim saya ini sebagai orang tua harus menyiapkan minimal uang nih ya, 3,5 juta minimal itu, karena pasti nanti anaknya ingin jajan, ingin beli oleh-oleh dan lainnya ya pada saat di lokasi. Itu minimal, dan sangat bersyukur ketika larangan studi tour oleh Gubernur Jawa Barat diberlakukan, sehingga orang tuanya tidak repot harus mencari uang sejumlah itu. Media Kompas.com memuat berita pada 26 Maret 2025 berjudul Mendikdasmen izinkan sekolah study tour, Gubernur Jabar tetap larang. Polemik ya, fenomenal. Apa sih isinya? Saya bingung juga ketika membaca isinya. Ternyata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti mengingatkan sekolah-sekolah untuk memastikan kelayakan kendaraan serta kualitas supir bus sebelum mengadakan studi tour. Kok kayak nggak nyambung ya dengan apa yang alasan yang sangat mendasar keputusan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Kayaknya nggak nyambung ini. Lalu dikatakan demikian, tolong dipastikan betul terutama terkait mitra transportasinya.
karena banyak kecelakaan terjadi akibat kendaraan yang tidak layak. Saya tambah bingung lagi. Kok jadi urusannya ke kecelakaan ya? Memang beberapa saat lalu terjadi kecelakaan-kecelakaan, termasuk yang di daerah arah ke Lembang itu ya. Lalu dikatakan diusahakan agar biro transportasinya benar-benar berkualitas. Ia menekankan pentingnya kerjasama dengan biro transportasi yang memiliki standar keamanan tinggi. Ya, bingung juga saya ini. Standar keamanan tinggi maksudnya apa ya? Kendaraan transportasi? Saya mau nanya juga nih ke Pak Menteri. Mungkin bisa menjawab nanti Pak Menteri. Standar keamanan atau kelayakan itu kan ada uji kirnya dari Kementerian Perhubungan, Ditjen Angkutan Darat. Dan di situ ada standar ujinya. Lalu yang disebutkan standar keamanan tinggi, maksudnya apa ya? Maksudnya gimana ya? Apakah keamanan seperti VVIP, ada pengawalan, atau apa? Atau keamanan kendaraannya? Standar mana yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat? Apakah harus direvisi standarnya? Atau bagaimana ini? Ini bisa pada ngobrol nggak nih antar dua kementerian ini? Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan Kementerian Perhubungan Darat. Ngobrol nggak tuh tentang standar keamanan tinggi itu yang seperti apa? Jangan-jangan ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nggak ngobrol dulu tuh sama Menteri Perhubungan. Jadi bingung kita masyarakat itu standar keamanan tinggi kendaraan itu yang seperti apa sih? Tapi sebenarnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini memiliki analisa nggak sih? Atau kajiannya yang bisa berpolemik gitu ya? Berbenturan atau tumpang tindih dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy, yang melarang study tour di Jawa Barat. Berbagai kajian, ada banyak penelitian tentang pendidikan, dan juga tentu saja masukan-masukan dari masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, bahkan juga masukan dari masyarakat yang tidak memiliki struktur sekalipun, masyarakat sebagai penerima jasa layanan pendidikan. Nah, Pak Menteri, Bapak kan mengatakan banyak kajian, banyak masukan-masukan masyarakat. Itu masyarakat Jawa Barat, Pak, orang tua siswa, sangat mendukung kebijakan gubernur kami. Bapak dengerin nggak itu? Mungkin Bapak kurang update, tapi saya pengen tahu juga nih, kajian-kajian yang Bapak tadi sebutkan, itu apa sih? Nyambung nggak? Saya mau tahu nih sebagai rakyat. Saya ini pendukung Pak Prabowo dan malah mendeklarasikan Pak Prabowo itu jauh-jauh hari itu. Dari bulan Maret 2024 belum ada pencapresan. Saya mendukung, Pak. Karena kami ingin maju, Pak, dipimpin Pak Prabowo. Bapak sebagai yang membantu Pak Prabowo itu harus tepat, cermat, dan cerdas. Apalagi sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya pengen tahu nih Pak, dari wamen Bapak, penjelasannya apa dari Pak Profesor ini? Mungkin saya ingin terlebih dahulu menyampaikan ya silakan. Mengenai manfaat dari study tour. Tentunya ada beberapa manfaat dari perspektif pendidikan. Antara lain ini yang pertama untuk meningkatkan motivasi belajar. Pengalaman belajar yang menyenangkan di luar kelas dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan. Studi tour dapat memberikan pengalaman langsung ya tentang berbagai tempat baru dan bahkan budaya baru. Juga mengembangkan keterampilan sosial, interaksi dengan teman dan guru selama studi tour. Sehingga dapat membantu siswa ya untuk mengembangkan keterampilan sosial, membangun rasa percaya diri dan tentunya meningkatkan rasa syukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini sebetulnya studi itu adalah bagian yang cukup penting ya dalam pendidikan.
Yang kemudian menjadi masalah itu adalah bagaimana ya studi tour itu dilaksanakan, termasuk di dalamnya yang sering sekali menjadi perhatian adalah moda transportasi yang digunakan ya. Karena sebetulnya yang penting adalah unsur pendidikannya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian umpamanya mengenai jarak ya, tempat yang akan dituju. Ini tentunya karena ini pendidikan untuk usia-usia tertentu, tentunya jangan dipahami seperti piknik pada orang dewasa pada umumnya. Ya. Ini menjadi sangat penting. Yang saya perhatikan justru di sini tampaknya ada ketidaksinkronan ya antara tujuan dari studi tour itu dengan bagaimana cara studi tour itu dilakukan yang sesuai dengan tujuan dan manfaat pendidikan tersebut. Kalau saya amati seperti benar, tetapi ada yang nggak sinkron menurut saya. Korelasinya. Apa yang tidak sinkron? Ya tadi, tujuan pendidikan kok dengan moda transportasi, lalu dengan motivasi. Ini korelasinya gimana ini Pak Profesor? Tolong kasih lihat kajiannya yang namanya korelasi yang tadi Bapak jelaskan. Antara motivasi, menambah wawasan, dengan moda transportasi. Lalu jarak. Ini teori mana yang Bapak gunakan? Coba Pak secara statistik yang namanya korelasi plus, minus, atau nol ini. Gak jelas secara penghitungannya. Korelasinya gak jelas ini. Kan harusnya melalui kajian yang tepat dong. Apalagi Bapak sebagai profesor. Ini gak nyambung. Sama sekali gak nyambung. Pak Wamen ini gak nyambung sama sekali ini. Korelasinya saya gak bisa nangkap ini. Akademis kan nggak bisa seperti itu, Pak. Apalagi Bapak seorang guru besar. Harus yang jelas. Metode analisisnya itu tepat dan menggunakan penghitungan statistik korelasi yang tepat juga. Bukan menyambungkan suatu hal berdasarkan kayaknya ini kira-kira disambung-sambungkan ini, Pak. Demikian, Pak. Aturannya sebenarnya seperti apa Pak Wamen? Kalau Anda melihat ada ketidaksinkronan, nah kalau dari kementerian sendiri sudah membuat regulasi atau aturan sendiri yang kemudian menjadi batasan begitu untuk para sekolah ini, Pak Wamen? Tentunya aturan yang spesifik ya itu belum ada ya aturan yang spesifik. Karena ini merupakan bagian ya dari pendidikan yang ekstrakurikuler lah katakanlah, sehingga harus memperhatikan sebetulnya secara substantif ya dengan tujuan dari pendidikan tersebut. Duh, saya jadi pengen ngakak ini ketawa. Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga wakil menterinya. Mendingan pikirin dulu tuh yang menjadi tujuan pendidikan dasar. Saya dari tahun 80 sekolah SD sampai hari ini, termasuk berapa bulan lalu tuh, belum pernah mendapatkan penilaian atau angka ketercapaian dari tujuan pemerintah dalam pendidikan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gak usah repot-repot urusan study tour. Buat apa itu Kementerian Pendidikan ada puluhan tahun sampai hari ini belum bisa mengeluarkan yang namanya rating ataupun level kecerdasan. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah tercapainya seperti apa? Se-Indonesia. Itu dulu deh, Pak. Dan juga bagaimana yang namanya motivasi, percaya diri, atau joyful yang Bapak katakan tuh pada saat di UPI, itu bisa dilakukan di sekolah. Nggak usah keluar jauh-jauh.
Ngapain gitu? Dan bagaimana strategi Kementerian Pendidikan untuk guru-gurunya? Jangan disibukkan guru-gurunya bikin laporan gimana anak-anaknya mau bisa tambah percaya diri ataupun joyful seperti yang Bapak katakan tuh. Kalau gurunya sendiri stres dengan laporan, bikin laporan aja terus. Gimana bisa mencerdaskan? Mendingan Bapak pikirin itu. Jawa Barat sudah ada gubernur kami yang memikirkan, Pak. Bapak mending pikirkan bagaimana tujuan negara ini dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu, Pak. Jadi gak usah ikut repot-repot urusan sampai ke moda transportasi. Itu ada Kementerian Perhubungan, Pak, untuk masalah keselamatan dan keamanan. Kalau masih gak beres juga, ya diukur lah itu, diuji, dievaluasi itu. Bener nggak uji kirnya di masing-masing daerah untuk keamanan kendaraan. Gitu aja, Pak. Nggak usah repot-repot dengan Jawa Barat, Pak. Masyarakat happy, Pak, dengan keputusan gubernur kami. Kecuali memang Bapak di Kementerian Perhubungan. Dan yang saya aneh, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ngurusin moda transportasi. Bingung saya. Ada apa? Apa hubungannya?